Perkenalkan, nama saya Yovita Klidiana Sid, NIM 2201080106, kelas 1A jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membawa materi tentang ruang lingkup ekonomi. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan masyarakat, bagaimana menggunakan sumber daya manusia secara alternatif guna menghasilkan barang dan jasa dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, definisi ilmu ekonomi. Yang pertama, menurut Prof. Paul Anthony Samuelson, ia mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu seni yang berkaitan tentang manusia, terutama dalam kehidupan kesehariannya, guna memperoleh dan menikmati kehidupan. Yang kedua, menurut Suherman Rosidi, ia mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang memberikan pengertian dan pengetahuan tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatannya maupun usahanya untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, masalah pokok perekonomian. Masalah pokok perekonomian adalah masalah yang muncul karena kurangnya sumber daya manusia yang terbatas. Masalah pokok perekonomian dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Masalah distribusi artinya di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau manusia, barang dan jasa apa saja yang harus diproduksi. Masalah distribusi artinya di sini bagaimana mendistribusikan produk tersebut sehingga sampai kepada tangan konsumen. Masalah konsumsi artinya setelah produk tersebut sampai ke tangan konsumen, apakah konsumen itu menggunakan produk tersebut atau membuangnya. Yang berikut, masalah ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, what, apa yang akan diproduksi. Yang kedua, bagaimana, yaitu bagaimana memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, for whom atau untuk siapa, yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Pemilihan jasa serta barang yang akan diproduksi sesuai skala prioritas. Artinya di sini, sebelum kita memproduksi suatu barang, kita harus mengetahui atau memilih barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai skala prioritasnya. Yang berikut, pentingnya ilmu ekonomi. Pelajari ilmu ekonomi, kita dapat memiliki jiwa sosial dalam mengatur kebutuhan ekonomi kita dengan baik dan benar. Contoh dan upaya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah masalah-masalah yang muncul karena sumber daya manusia yang terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan ekonomi yaitu faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Adapun contoh kesenjangan ekonomi seperti kurangnya fasilitas umum. Yang kedua, standar pendidikan belum merata. Yang ketiga, orang yang berpendidikan cepat mendapatkan pekerjaan dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Upaya mengatasi kesenjangan ekonomi. Yang pertama, memperluas sarana dan prasarana pendidikan. Contohnya seperti mendirikan sekolah, mendirikan lapangan sekolah dan kantin. Yang kedua, memberikan akses kepada setiap anggota masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Yang ketiga, menciptakan wirausaha sejak dini dan ikut ambil bagian dalam kegiatan pembangunan. Yang keempat, adanya kemudahan dan dalam menyimpan simpanan pinjaman kepada masyarakat kurang mampu.
Yang kelima, memperluas jaringan pasar agar produk lokal dapat bersaing dengan produk asing. Dampak negatif kesenjangan ekonomi, yaitu yang pertama, melemahnya minat berwirausaha dan berwiraswasta. Yang kedua, diskriminasi sosial. Artinya di sini perilaku perbedaan kedudukan sosial. Yang ketiga, kecemburuan sosial, yaitu suatu kondisi di mana munculnya kelas-kelas sosial. Yang ketiga, kriminalitas sosial, yaitu artinya di sini tindakan yang melanggar norma hukum seperti pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Konflik sosial, yaitu pertentangan antara anggota masyarakat. Metode ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang berupa barang dan jasa. Nah, metode-metode ilmu ekonomi ini dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, metode induktif. Yang kedua, metode deduktif. Yang ketiga, metode matematika. Yang keempat, metode statis. Dan yang berikut pengertian dan ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang keadaan ekonomi di suatu negara secara nyata. Contohnya seperti kondisi ekonomi Amerika pasca pasar dunia kedua. Yang kedua, sistem pertanian di Bali. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pengertian hubungan sebab akibat serta secara kerjasama perekonomian. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah pemanfaatan ekonomi praktis oleh individu dan kelompok yang bijaksana, pedoman, dan standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Yang materi yang berikut, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan, atau ekonomi makro juga merupakan ilmu yang mencoba mengukur seberapa baik kinerja ekonomi untuk memahami kekuatan apa yang mendorongnya dan untuk memproyeksikan bagaimana kinerja dan peningkatan. Yang kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang keseluruhan perekonomian. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang pertama, ekonomi mikro membahas tentang variabel-variabel ekonomi dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Contohnya penawaran, permintaan, harga perusahaan, jasa, rugi hingga biaya produksi. Sedangkan ekonomi makro membahas tentang variabel-variabel ekonomi dengan ruang lingkup yang besar. Sekian materi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf.